Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Adik, kita masih bisa berjumpa insyaallah pada kesempatan yang terakhir insyaallah di Taklim Al-Qur'an Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Ustadz harap kabar kalian dan keadaan kalian senantiasa sehat dan baik-baik selalu, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap semangat untuk belajar kuliahnya atau untuk taklimnya dan kegiatan ma'had yang lainnya seperti itu. Dan adik-adik, insya Allah ya, kalau mendengar kabar dari ma'had ini adalah pertemuan terakhir, sehingga mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita pernah bertemu dengan baik, dan kita akan mengakhiri juga dengan baik. Semoga di semester depan kita masih bisa berjumpa, atau mungkin nanti ada rolling, Ustadz juga belum tahu, tapi yang jelas Ustadz sangat senang dan bangga sekali bisa mendampingi adik-adik dari kelas Taklim Al-Quran, kelas Asasi B dari Mabna Ibnu Khaldun. Kalian luar biasa, responsif, selalu semangat, dan antusias untuk belajarnya itu juga keren. Nah itu loh, semoga itu bisa bertahan istiqomah sampai nanti kalian bisa sarjana atau wisuda dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, insya Allah. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab terakhir di semester ganjil dari ilmu tajwid, yaitu tentang al-ta'rif atau hukum alif lam. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, seperti itu. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa Al-Quran atau doa sebelum taklim yang sudah disiapkan oleh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yuk, berdoa dimulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik, tadi Ustaz sudah menjelaskan bab kita untuk yang terakhir ini adalah tentang hukum al-ta'rif atau biasa disebut sebagai hukum alif lam. Ada yang tahu ada berapa? Iya, dibagi menjadi dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Oke, kalau misalkan sudah tahu ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, kemudian kita harus mengenai lagi, karena di hukum tajwid itu mereka jarang sekali disebut sebagai alif lam, tapi ada nama depannya. Nah, nama depan ini adalah sebagai salah satu syarat atau bisa dikatakan alamat gitu. Alamat atau syarat
dia itu sebagai apa gitu. Qomariyahkah atau syamsiyahkah kayak gitu ya. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idhar qomariyah. Idhar qomariyah. Yang kedua adalah idgham samsiyah. Idgham samsiyah. Oke, sebelumnya mungkin ada yang masih belum paham. Jadi kita mulai dari awal dulu ya. Ini nama hukumnya adalah hukum alif lam atau hukum al-ta'rif. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan huruf alif dan lam di awal kalimat yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau ada semacam itu, biasanya ada dua kemungkinan, yaitu alif lamnya terbaca sukun al gitu ya, al, atau lamnya tidak terbaca. Jadi dia masuk ke yang lain. Kita harus flashback jauh ke hukum nun sukun dan tanwin yang kemarin sudah banyak istilahnya kayak gitu. Jadi di sini ada qomariyah dan syamsiyah. Ada yang namanya idhar qomariyah. Kita harus ingat, idhar apa kemarin pengertiannya? Idhar adalah jelas. Bagus. Idhar jelas. Qomariyah artinya bulan. Berarti yang idhar qomariyah adalah idhar yang dia itu jelas seperti bulan. Artinya apa sih? Gini. Biasanya ustadz itu kalau mengisyaratkan atau apa namanya? menandai hukum bacaan itu mudah banget. Jadi kita lihat dari qomariyah sama samsiyah. Kalau qomariyah itu kan bulan. Artinya bulan itu apa? Bulat kan? Bulat. Bulan itu bulat. Kemudian setiap malam kalau ada bulan itu kita bisa melihat dengan jelas bulannya. Bulat atau mungkin dia masih sabit dan lain sebagainya. Jelas kita lihat. Berarti bulan yang jelas, yang bulan, yang bulat, yang jelas, yang bisa kita lihat, berarti itu adalah qomariyah. Karena qomariyah bulat seperti bulan, maka dia jelas, berarti idhar. Paham nggak sampai sini? Agak bulat ya. Jadi intinya dek, kalau qomariyah itu bulat, berarti ada sukunnya, gitu aja. Qomariyah itu artinya bulan, bulat, ada sukunnya, gitu. Sedangkan syamsiyah artinya adalah matahari, dia tidak bisa terlihat, dia nggak bisa tidak terbaca, artinya berarti dia adalah alamatnya atau ciri-cirinya ada tasjidnya. Ingat-ingat, kalau qomariyah itu ada sukunnya, kalau syamsiyah tidak ada sukunnya, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya, yaitu tasdid. Kita masih ingat ya, idgham itu maknanya adalah dia melebur atau masuk ke huruf setelahnya. Jadi ada idhar qomariyah yang jelas bulat, berarti ada sukunnya. Kemudian ada idgham syamsiyah, idgham dimasukkan, tidak terlihat, berarti tasdid. Kayak gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Kemudian adik-adik kalau kalian pernah belajar bahasa Arab, atau mungkin sekarang sudah belajar bahasa Arab ya di PKPBA, itu nanti kalian akan mengenali ada beberapa hukum kayak gitu. Jadi ada yang namanya fi'il, ada yang namanya isim. Nah, alif lam ini atau al-ta'rif ini adalah sebagai salah satu tanda isim yang artinya kata ini adalah berupa kata benda atau kata sifat. Seperti itu ya. Oke, daripada bingung-bingung, ayo kita langsung menuju ke contoh soalnya. Kita mulai dari yang idhar qomariyah. Ingat, idhar jelas, qomariyah bulan. Berarti yang bulan bulat yang ada sukunnya atau yang terbaca lamnya. Contohnya adalah contoh yang pertama dari hukum idhar qomariyah adalah, silakan bisa dilihat ya, ada banyak sekali contohnya. Yang pertama ada al-ahadu. Al-ahadu. Yang kedua ada al-basiru. 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 Ada al-ghafuru. Al-ghafuru. Al-halimu. Al-halimu. Al-jalilu. Al-jalilu. Baik, sampai sini sudah jelas ya. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan kalimat yang ada alif dan lamnya, kalau di antara alif lam atau di lamnya itu ada sukun dan di setelahnya itu ada huruf, maka itu disebut hukum al-ta'rif. Karena ada sukunnya dan alnya terbaca dengan jelas, maka dia dihukumi sebagai idhar qomariyah. Artinya apa tadi? Jelas lamnya. Artinya apa tadi? Jelas lamnya, kemudian ada tanda sukunnya. Nah, itu dia. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, saya yakin bisa. Ini adalah materi yang sangat amat mudah sekali.
Terus Ustadz, hukum al-ta'rifnya ini ada berapa? Nah, ini dia. Jadi, untuk huruf-huruf yang termuat dalam hukum al-ta'rif atau alif lam qamariyah atau idhar qamariyah itu ada 14 hurufnya. Wah, banyak banget Ustadz, nggak bisa menghafalkan. Sesungguhnya ini nggak usah dihafal, cuma biasanya itu akan ditanyakan apa aja hukum-hukum dari idhar qamariyah. Nah, hurufnya ada 14 untuk idhar qamariyah. Nah, biasanya kalau kita mau melafadzkan itu dengan nadhom. Jadi, abghi hajjaka wa khaf aqimah gitu. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu ya, huruf-hurufnya ada itu aja. Apa hurufnya? Yaitu ada hamzah, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada khaf, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, dan ada mim, yang terakhir ada ha, kayak gitu. Jadi itulah 14 huruf dari hukum idhar qamariyah. Terus kemudian sisanya berarti semuanya masuk ke idgham syamsiyah. Apa aja? Yaitu ada to, ada tha, ada shod, ada ro, ada ta, ada zai, ada dhal, ada sin, ada nun, ada dal, ada shin, ada dho, ada dot, ada lam yang terakhir. Nah, itu dia hukum-hukum. Nggak usah terlalu dihafalkan adik-adik. Yang penting nanti kita bisa melihatnya dengan ada dua tanda, yaitu sukun untuk qamariyah dan tasdid untuk syamsiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan langsung menuju ke contoh-contoh dari bacaan al-ta'rif atau alif lam idgham syamsiyah. Jadi contohnya adalah at-tammah, at-tammah, as-saqib, as-saqib, as-sabur, as-sabur, ar-rahim, ar-rahim, at-tawwab, at-tawwab. Seperti itu. Jadi sudah tahu bedanya ya. Tadi kalau di qamariyah itu kan dibaca lamnya. Kemudian kalau yang syamsiyah lamnya nggak ada. Dia melebur langsung menuju ke huruf setelahnya yang di situ ada tanda-tandanya, yaitu adanya tasdid kayak gitu. Sampai sini adik-adik ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan habis ini seperti biasa. Ustadz akan memberikan salah satu surat. Silahkan dianalisis nanti suratnya. Dan silahkan disebutkan ada berapa idgham syamsiyah dan ada berapa idhar qamariyah. Seperti itu ya. Dan suratnya, silahkan di-pause ya. Jangan lupa, silahkan di-pause. Kemudian silahkan dijawab. Nanti ada berapa hukum bacaan itu. Oke, silahkan suratnya adalah surat Asyam. Silahkan dianalisis dan langsung tulis di live chat. Baik, adik-adik, bagaimana? Sudah bisa menjawab semuanya dan Ustadz kira juga sudah paham. Jadi, bab kali ini kita sudah selesai tentang al-ta'rif atau hukum alif lam, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada
idhar qamariyah dan ada idgham syamsiyah. Dengan karakternya, kalau qamariyah itu dia ada sukunnya, kalau syamsiyah dia ada tasdidnya, seperti itu. Jadi seperti biasa, habis ini Ustadz akan mengirimkan Google Form dan berisi soal, dan silakan dikerjakan. Maksimal dikumpulkan adalah besok pagi, seperti itu. Adik-adik, karena ini adalah pertemuan terakhir kita untuk Ta'lim Al-Quran, Ustadz mohon maaf sekali kalau misalkan ada salah kata, kemudian Ustadz mungkin menyakiti hati kalian sehingga kurang mengenakan dan lain sebagainya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya Ta'lim Al-Quran dan juga Ta'lim Afkar di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali itu adalah sebagai reminder kita atau sebagai pengingat kita mungkin yang sudah pernah belajar, atau sebagai madrasah juga bagi kita, sebagai sekolah baru bagi kita yang mungkin belum pernah belajar, seperti itu. Intinya adalah kita sama-sama ngalap barokah atau sama-sama mencari barokah dari barokahnya ilmu yang ada di Ma'had. Ustadz dulu tahun 2011 pernah seperti kalian menjadi mahasantri. Kemudian Ustadz tahun 2012 sampai tahun 2015 Ustadz menjadi musyrif yang mendampingi adik-adik mahasantri. 2016 alhamdulillah Ustadz diamanahi untuk menjadi murabi yang membimbing adik-adik musyrif dan juga adik-adik mahasantri, seperti itu. Ustadz mungkin sedikit cerita. Jadi Ustadz adalah saksi dari Allah SWT tentang bagaimana keberkahan yang ada di Ma'had. Bagaimana kita ikhlas mengabdi, kita ikhlas mencari ilmu, sehingga jalan sampai menuju ke titik ini, itu semuanya Ustadz rasakan sangat mudah gitu. Karena mungkin semuanya berkah dari doa para ustadz-ustadzah yang ada di Ma'had, para kiai dan ibu nyai yang ada di Ma'had yang selalu mendoakan kita. Seperti itu. Ustadz juga mungkin tidak belajar banyak dulunya sebelum masuk Ma'had tentang tata krama dan adab serta ketawaduan. Di Ma'had ini Ustadz kenal dengan banyak panutan. Ada pengasuh kiai dan bunyai, kemudian ada murabi-murabiah dan kakak-kakak musyrif yang selalu menjadi motivasi dan panutan bagi Ustadz sendiri pribadi. Itu yang menjadikan Ustadz bisa introspeksi, kemudian belajar untuk bisa tawadhu, kemudian mencoba untuk menghormati ilmu, sumber ilmu, kemudian siapa yang memberikan ilmu atau para guru-guru Ustadz, kayak gitu. Jadi sampai detik ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan Ustadz bisa selesai S1 dan juga bisa selesai S2 dengan lancar, dan semuanya Ustadz selesaikan ketika Ustadz ada di Ma'had, kayak gitu. Jadi Ma'had itu menjadi salah satu simbol tentang keberkahan yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain mungkin di Indonesia, kayak gitu. Karena UIN menjadi salah satu pionir Ma'had yang terbaik insyaallah menurut Ustadz, seperti itu. Jadi adik-adik, walaupun kalian belum ada di Ma'had, tapi kami semuanya para mu'alim, kakak-kakak musyrif, murabi-murabiah dan dewan pengasuh senantiasa berusaha memberikan yang terbaik. Ada ruh Ma'had yang kita transferkan walaupun melalui virtual, seperti itu. Sekali lagi Ustadz mohon maaf dan terima kasih kepada adik-adik yang sudi dan mau belajar bareng-bareng tentang ilmu tajwid. Kalau ada salahnya, Ustadz mohon dimaafkan sekali lagi. Semoga adik-adik sukses dan bisa lancar studinya, bisa menggapai cita-citanya, dan bisa membahagiakan orang tuanya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mari kita tutup taklim terakhir ini dengan membaca doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
Nah, adik-adik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga komunikasi kita bisa tetap berlanjut. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, mau sharing dan lain sebagainya, bisa langsung PC ke Ustadz melalui WhatsApp, atau mungkin bisa di Instagram atau di email Ustadz. Dan semoga komunikasi ini bisa terjalin terus gitu ya antara kita. Jangan manggil Ustadz ya, maksudnya jangan anggap Ustadz tuh kayak guru atau apa. Kita mungkin partner saja, seperti itu ya. Jadi itu yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.